Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qoribnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utaiki kono fasol siji. Wal masu utai ngusap alal khufaini ing ngatasi muzah loro iku jaizun kang menang fil wudu ing dalam masalah wudu. Fasal tentang mengusap dua muzah. Mengusap dua muzah ini hukumnya diperbolehkan di dalam ritual wudu. La fi husli fardin ora ing dalem atus fardu au nafilin utawa sunnah, wala fi izalati najasatin lan ora ing dalem ngilangi najis. Tidak di dalam ritual mandi wajib ataupun sunnah, dan juga tidak di dalam ritual menghilangkan najis. Artinya mengusap dua musa ini hanya tertentu di dalam permasalahan wudu saja. Walaupun toh wudunya itu hukumnya sunnah seperti dalam bajurinya walau manduban. Wudu sunnah itu contohnya kalau wudu'i al mujaddad, sampean masih punya wudu kemudian sampean wudu lagi, itu namanya wudu mujaddad. Fayamsahu fihi alal khufaini batalan min husli rijlaini, maka diperbolehkan sampean mengusap kedua muzah sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Qalu la fi huslin, ditanwini dengan tanwin, berarti sampean bacanya la fi huslin seperti itu ya. Fardin au naflin batalun minhu. Kata fardin atau naflin ini merupakan batal dari kata huslin, berarti la fi huslin fardin au naflin. Boleh juga membacanya dengan tanpa tanwin dan mengidhofahkan lafaz huslun tadi kepada lafaz setelahnya. Ini berarti modelnya idhofah mausuf terhadap sifatnya. Berarti boleh sampean baca la fi husli fardin seperti itu, berarti tanpa tanwin kalau diidhofahkan. Karena kaidahnya kan kalau umpama lafaz itu dimudhofkan, tanwinnya akan gugur. La fi husli fardin seperti itu. Boleh dengan tanwin, boleh tanpa tanwin. Kalau tanwin berarti ini jadi batal, kalau tanpa tanwin berarti diidhofahkan. Contoh yang fardu itu seperti mandi janabat. Contoh yang sunnah itu seperti halnya mandi Jumat. Qaluhu wala fi izalati najasatin, walau ma'fuan anha, walaupun toh najisnya itu dimakfu. Walam yakul fardin au naflin kasabikihi li'annaha la takunu ila fardun walau kanat an-najasatu ma'fuan anha li'annahu mata syara'a fi husliha waqa'a fardun. Kemudian Kiai Musannaf tidak mengungkapkan kata fardin atau naflin di dalam permasalahan menghilangkan najis, seperti halnya permasalahan dalam mandi. Kalau mandi kan ada tidak di dalam mandi fardu ataupun sunnah seperti itu, tapi kalau najis tidak ada, tidak menghilangkan najis dalam fardu dan sunnah itu tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya menghilangkan najis ini tidak ada kecuali fardu, walaupun toh najisnya itu dimakfu. Sebab ketika seseorang itu sudah melakukan pembasuhan terhadap najis itu waqa'a fardun, maka pembasuhan itu hukumnya menjadi wajib. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Falu ajnaba, ini fa-nya tafrik atau pengembangan dari mandi fardi ini ya. Falu ajnaba mongko lamun junub sapa wong, audamiat utawa getiya napa rijlu husikile wong, fa'arada mongko ngarepake sapa wong almasa ing musab batalan hale dadi ganti an khosli rijli saking basuh sikil, lam yujzi mongko ora nyukupi apa aradal masani ku wau, bala buta balik wajib minal khosli saking basuh. Ketika seseorang itu junub atau kakinya berdarah, kemudian seseorang itu mengharapkan untuk mengusap kedua muzahnya sebagai ganti dari membasuh kaki, maka hal itu tidak mencukupi, bahkan wajib untuk membasuh kedua kakinya. Kita lihat pada qaluhunya. Qalu fala ajnaba masalan, sebagai contoh saja ini ya, junub. Famisluhu malau hadat au nafasat. Semisal dengan junub itu ya seperti orang haid ataupun orang yang nifas. Wa hadat tafri'u ala qaulihi la fi ghusli fardin. Ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa fala ajnaba ini merupakan tafri' atau pengembangan dari ungkapan la fi ghusli fardin seperti itu. Wakana alihi ayakula awik tasala linhawi jum'atin. Mestinya Kiai Musannaf yang lebih baik ini mengungkapkan atau mandi untuk sesamanya Jumat. Maksudnya terusannya inilah, kalau ajnaba awik tasala seperti itu linhawi jum'atin.
liyakuna tafri'an ala qolihi aw naflin, supaya kata-kata awik tasalai nahwi Jumatin ini bisa menjadi pengembangan dari ungkapan beliau aw naflin. Kalau yang sunnah kan tidak ada contohnya ya, makanya yang lebih baik mestinya musannaf memberikan sebuah contoh untuk yang sunnah, maka akan menjadi sempurna pengembangan ungkapan beliau, tidak di dalam mandi wajib ataupun di dalam mandi sunnah. Kalau adamnya rijluhu masalan famisluhu malau tanah jasad bi dami, semisal dengan kakinya berdarah adalah ketika kakinya tersebut ini terkena najis dengan tambah darah. Najis itu kan banyak ya, tidak hanya darah saja, maka ini hanya sebagai contoh saja. Dan ini merupakan pengembangan dari ungkapan beliau wala fi izalati najasatin, seperti itu. Kalau lam yujzi jawabu lau, kata lam yujzi ini merupakan jawaban dari kata lau yang telah disebutkan sebelumnya, falu ajnaba. Kemudian wajzi yaknya ditomah, jimnya disukun ya, domul ya'i wasukunil jim, dari masdar ijza'a, jaza'a yujzi'u ijza'an, wa yalzamu min adamil ijza'i adamul jawab. Sudah menjadi kelazimannya kalau umpama tidak mencukupi berarti tidak diperbolehkan. Bikhilafil aksi, berbeda dengan sebaliknya, kalau tidak diperbolehkan belum tentu tidak mencukupi. Maka di sini bacanya yang benar adalah lam yujzi, tidak mencukupi berarti tidak boleh. Kalau lam yajuz dari masdar jawas, tidak diperbolehkan, ini belum tentu dia tidak mencukupi. Kalau balabuta minal ghusli, tadi sudah sebutkan bahwa ketika ada orang junub ataupun kakinya berdarah dan dia mengharapkan untuk mengusap sebagai ganti dari membasuh, maka itu tidak mencukupi, bahkan wajib untuk membasuhnya. Kenapa? Karena li'anal ghusla wa izalatan najasati la yatakarrarani misla takarrurul wudu'i. Karena yang namanya mandi dan menghilangkan najis ini tidak berulang-ulang seperti halnya berulangnya wudhu. Ya berulang, cuma tidak sesering berulangnya wudhu, sehingga fala yasuku fihima an-nasu, maka tidak akan memberatkan ketika melepas kedua muzahnya ya. Bikhilafil wudu, berbeda dengan wudu. Wudu itu berulang kali setiap hari, sehingga kalau umpama ada tuntutan untuk melepas muzah setiap kali dia wudu, maka itu akan memberatkan. Sehingga mengusap dua muzah ini hanya disyariatkan di dalam ritual wudu saja, tidak pada ritual mandi besar ataupun menghilangkan najis. Kita lanjutkan pada Fathul Qoribnya. Wa asara lan awi isaro apa qaluhu dawi ki musala rupane jaizun. Ana khosari jelaini ing setuhune baso sikil loro iku afdalul utama minal masjid tinimbang saking musab. Ungkapan ki musannaf yakni jaizun ini memberikan kefahaman bahwa membasuh kedua kaki ini hukumnya lebih utama dibanding dengan mengusap. Wa inama yajuzu lan angin pestine wenang apa masul hufaini ngusap muzah loro la ahadikima ora salah sijine hufaini fakot halih beloko ila ayakuna angin to ono sapa wong iku fakidal ukhra wong kang kesepen liyane. Mengusap dua muzah tidak pada salah satunya saja kecuali yang satu memang tidak ada, ini hukumnya diperbolehkan bisa lasati saro itu kelawan telu piro-piro syarat, dengan 3 syarat. Jadi mengusap dua muzah ini hukumnya diperbolehkan dengan 3 syarat. Apa 3 syarat itu? Yang pertama ayat tadi yen to ngawiti sapa wong Aisyah suatu kesi awa-awaan lu besahuma ing nganggo muzah loro bata kamali toharoti ing dalem sawise sempurnane sesuci. Yang pertama syaratnya untuk memakai muzah adalah seseorang memulai memakai kedua muzah setelah sempurna bersuci. Bersuci ini ya macam-macam ya, ada mandi besar, kemudian ada wudu, kemudian ada tayamum. Cuma kalau umpama bersucinya tayamum, ini tayamumnya bukan karena tidak ada air ya. Kalau karena tidak ada air, berarti ketika dia mengusap muzahnya maka tayamumnya otomatis batal karena ada air. Seperti yang diungkapkan dalam bajurinya ya. Kita lihat pada bajurinya, ba'da kamali toharoti ay ba'da tamamiha bil ghusli, satu dengan mandi atau dengan wudu atau dengan tayamum. Lakin yakun tayamum li'ilatin, akan tapi tayamumnya itu disyaratkan harus karena dia sakit, bukan karena tidak adanya air. Kalau umpama tayamumnya itu karena tidak adanya air, maka otomatis yang namanya tayamum itu akan batal dengan sebab adanya air untuk mengusap kedua
muzah seperti itu. Itu syarat yang pertama. Berarti syarat yang pertama untuk memakai muzah itu harus dipakai setelah kita sempurna bersuci ya. Harus sempurna bersuci. Kita lanjutkan. Fala ghusala mongko lamun basuh sapa wong rijlan ing sikil wa albasa lan ngengduake sapa wong ing rijlan khufaha ing muzai rijlan suma fa'ala nuli nglakoni sapa wong bil ukhra kelan sikil kang liya kadzalika halih kaya mengkono-mengkono wa albasa khufaha lam yakfi mongko ora nyukupi apa falau ghusala rijlan wa albasaha khufaha ila akhir. Kalau seandainya seseorang itu membasuh kakinya, ini maksudnya basuhan dalam wudu ya. Ketika sudah sampai kaki, kemudian dia membasuh salah satu kakinya. Setelah selesai membasuh salah satu kakinya, dia memakaikan muzah pada kaki yang telah terbasuh dalam wudu tadi. Suma fa'ala, kemudian dia melakukan kepada kaki yang lainnya dengan hal yang sama. Artinya dia membasuh kepada kaki kirinya. Setelah dia membasuh kaki kirinya, dia memakaikan muzah yang kedua. Maka hal ini tidak mencukupi. Kenapa? Karena dia memakai muzah tersebut sebelum sempurnanya bersuci. Mestinya kan dua kakinya dibasuh terlebih dahulu. Setelah dua kakinya terbasuh baru dipakaikan muzah, karena itu merupakan persyaratan. Sehingga kata falau fa-nya ini adalah tafrek atau pengembangan dari persyaratan bahwa memakai dua muzah itu harus setelah selesainya bersuci atau setelah sempurnanya bersuci. Qaluhu lam yakfi li anahu ibtada'a lubsahuma qabla kamali tuharati. Tidak mencukupi ini karena dia memakai kedua muzahnya sebelum sempurna bersuci ya. Sebelum sempurna bersuci. Fala yakfi, maka hal itu tidak mencukupi. Lah tidak mencukupi ini maksudnya adalah anahu la yakfi binisbati lil masih fil mustaqbal. Artinya untuk pengusapan muzah ke depannya, bukan masalah wudunya. Kalau wudunya toh sudah mencukupi, sudah diperbolehkan untuk sholat dan semisalnya. Kita lanjutkan. Walau tada alaman ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggo muzah loro ba'da kamali taharati ing dalam sakwise sempurnane sesuci. Suma atasan lihata sapa wong qabla wusul rijli ing dalam sadurunge itu mekono sikil qadamal khufi ing dalam ane muzah lam yujisi mengko ora nyukupi apa almas ngusap. Kalau seandainya seseorang mengawali memakai dua muzah setelah sempurnanya bersuci, kemudian setelah itu dia berhadas sebelum sampainya kaki pada alas muzah, maka hal itu tidak mencukupi. Jadi yang dipertimbangkan di dalam masalah memakai muzah itu sampainya kaki pada alas muzah ya. Kalau belum sampai alas muzah kemudian dia hadas, maka hal itu belum mencukupi untuk mengusap kedua muzah ke depannya. Kita lanjutkan. Wa yakun lan yen ono opal hufani, al hufani tegese muzah loro. Iku satirane kang nutupi karone 5 kali ghusl fardi. Maring panggonan basuh fardu minal qadamaini sanging delamaan loro. Bika baiki masertane polok loro. Syarat yang kedua, adanya dua muzah tersebut harus mampu menutupi tempat pembasuhan fardu dari dua telapak kaki besertaan dengan dua mata kaki. Artinya, syarat yang kedua ini muzah yang kita pakai ini harus mampu menutupi mulai dari telapak kaki sampai mata kaki. Telapak kaki sampai mata kaki ini merupakan tempat dimana ketika kita wudhu ini harus dibasuh ya. Maka falokana mongkolamun ono pemuzah loro iku dunal ka'bah ini kurang saking polok loro kalmitasi koyok sepatu lam yakfi mongko ora cukup apa almas ngusap alaihi ing ngatasi muzah loro. Kalau seandainya muzah tersebut tidak sampai pada dua mata kaki, seperti halnya sepatu yang zaman sekarang itu kan rata-rata dua mata kakinya ini tidak tertutup, maka hal itu tidak mencukupi untuk mengusap kedua muzah. Wal muradu kang den karepake bisa triklan satir guna ing dalam kene-kene bab iku al hailu perkara kang ngaling-alingi lamani uruyati ora kang nyegah ningali. Yang diharapkan dengan satir di dalam bab ini adalah hail ya, bukan perkara yang mencegah untuk melihat. Kita lihat pada qauluhunya wal muradu bisa triguna ay fil khufi, maksudnya di dalam permasalahan memakai muzah. Wa qaya ta'syaru bidzalika ihtirozan anisatiri fil aurati. Kayak musnad memberikan qaid huna itu tujuannya adalah untuk mengecualikan dari satir dalam bab menutup aurat.
Fa'inal murada bihi fiha mani uru'ya, karena yang dikehendaki dengan satir di dalam permasalahan menutup aurat adalah mani uru'ya, pencegah untuk melihat aurat itu sendiri. Lal ha'il faqat, bukan hanya penghalang saja, walaupun tidak mencegah untuk melihat ya. Fasatir guna aksu satirul aurat, maka satir di dalam bab muzah ini adalah kebalikan dari satir di dalam menutup aurat. Li'anal qasdahuna man unufudil ma'i wasama man uruyah, karena tujuan di dalam bab ini adalah penting air tidak tembus ke bagian dalam, sedangkan pada masalah penutup aurat ini adalah man uruyah, menghalangi untuk melihat anggota tubuh yang telah ditutupi tadi. Waluh al-ha'il, jadi yang dikehendaki dengan satir dalam bab ini adalah ha'il. Ha'il itu apa? Yakni perkara yang menghalangi di antara air dan di antara kaki, artinya tidak tembus ya. Sekira bihaisu yamna'u nufudul ma'i walau subha alaihi min huri makhalil khirzi, sekira air itu tidak tembus ke bagian dalam muzah ketika dia diguyur dengan air selain dari tempat jahitannya muzah itu sendiri. Walau min zujajatin, walaupun muzahnya terbuat dari kaca, kalau memang mungkin untuk digunakan untuk berjalan. Kalau lamani uru'ya, kalau istaratu ayakuna mani uru'ya, maka di dalam bab ini tidak disyaratkan harus mani uru'ya, harus mencegah melihat bagian dalamnya ya. Umpama kaca ya nggak masalah ya, kaca itu kan berarti tembus bagian dalamnya terlihat, penting dia air tidak tembus begitu saja, itu sudah mencukupi. Fayakfi azujaju, maka cukup muzah yang terbuat dari kaca. Haitsu amkana tatabu'ul masyi alaihi, sekira kuat untuk digunakan berjalan kama alimta. Kita lanjutkan. Wa ayakuna lan ento ono apa satru aling-aling iku min jawani bil khufaini, saking arah kiwa tengene muzah loro, lamin a'lahuma, orang saking arah dhuwure muzah loro. Dan adanya penghalang tadi ya, satir tadi ini dari sisi kanan kirinya dua muzah, bukan dari atasnya muzah. Kalau dari atasnya muzah kita makainya bagaimana ya, karena yang namanya muzah dan sejenisnya ini pasti ada lubangnya di atas untuk memasukkan kaki, sehingga kalau umpama atasnya itu berlubang ya, tidak tertutupi, itu ya sudah menjadi kelaziman sebuah barang seperti muzah dan semisalnya. Qalu min janibil khufaini bil makna asamil li asfalihima wa aqibihima, dengan makna yang mencakup terhadap bagian bawahnya dan bagian tumitnya ya. Kalau di sini kan hanya bagian kanan kirinya muzah ya, tapi itu maksudnya adalah bagian bawah juga, bagian tumit juga masuk ya. Wal muradu bil jawanib maqabalal a'la, yang dikehendaki dengan jawanib ini maksudnya adalah bagian yang membandingi bagian atas. Dengan dalil bidalil qolihi la min a'lahuma, dengan dalil ungkapan ke musannaf tidak dari atas keduanya. Falau ru'ya al-qadamu min a'lal khufi bi angkana wasi'ar ra'si lam yadurra, maka kalau seandainya tumit kaki ini terlihat dari bagian atas muzah, umpama ketika muzahnya ini besar ukurannya, maka hal itu tidak masalah. Aksuma satrul aurati, kebalikan dari permasalahan menutup aurat. Fa innahu yakunu min a'la wa jawani bala min asfala, maka kalau di dalam permasalahan menutup aurat ini dari atas kemudian kanan kiri, tidak dari bawah ya. Sehingga falau ru'yat auratuhu min dailihi lam yaduro, sehingga ketika auratnya ini terlihat dari bagian bawahnya seseorang yang sedang melaksanakan sholat atau semisalnya ya, maka hal ini tidaklah masalah. Li'anal qamis wa masalan yuttakhadu fi satril aurati li satri alal badani wa jawanibihi, karena yang namanya baju kurung sebagai contoh ini memang dibuat untuk menutup aurat, menutup bagian atas badan dan kanan kirinya, bukan bagian bawahnya ya. Sedangkan khuf yutakhadu li satri asfali rijli wa jawanibihi, sedangkan muzah ya dan semisalnya ini memang dibuat untuk menutup bagian bawah kaki dan kanan kirinya seperti itu. Jadi intinya kalau di dalam permasalahan muzah ini disyaratkan adanya penutup itu dari kanan kiri, terus kemudian bawah dan bagian tumitnya ya, depan ataupun belakang ini harus tertutup, tidak bagian atas. Sedangkan untuk di dalam permasalahan aurat ini yang tertutup harus bagian atas, kanan kiri tidak dari bagian
bawah ya, karena memang pembuatan dari kedua barang tersebut fungsinya masing-masing tidak sama. Kita lanjutkan, wa ayakuna lan yen ana apa muzah loro iku mimma setengah saking perkara yumkinu kang mungkin apa tatabuul masyi nuline lumaku alihi ma ing ngatasi muzah loro. Dan syarat yang ketiga adalah adanya muzah tersebut ini adalah muzah yang mungkin digunakan untuk terus menerus berjalan. Kita lihat pada qaulunya, qaulu mimma yumkinu tatabuul masyi ay mimma yasulu tawalil masyi, maksudnya memang mudah digunakan untuk terus menerus berjalan. Wal muradu bi imkani dalika suhulatuhu, maka yang dikehendaki dengan imkan mungkin ini adalah mudahnya digunakan. Fa ilam yujad bil fa'li, walaupun toh tidak ditemukan secara nyata, artinya memang tidak digunakan ya, tidak digunakan. Tapi kalau digunakan ini dapat digunakan dengan mudah. Bal wa ingkana labisul khufaini ma'ada, bahkan jikalau orang yang menggunakan muzah ini adalah orang duduk, maka itu sudah mencukupi. Watatabu bimakna tawali adatan fil mawadi'il lati yakdibul masyu fi misliha, maka tatabu dengan makna terus menerus ini secara adatnya saja ya, di tempat-tempat yang memang umumnya digunakan untuk berjalan. Berbeda dengan tempat-tempat yang disitu sifatnya terjal ya, karena banyaknya batu dan semisalnya. Maka kalau umpama sulit digunakan itu sudah wajar karena memang jalannya terjal. Fa kharaja ma ya'suru fihi dalika li thiqalin aw tahtidi ra'sin aw khosobatin aw sa'atin aw dokin fala yasiu al-masu alaihi. Berbeda ketika muzah tersebut itu sulit digunakan, mungkin karena berat, atau mungkin terbuat dari besi, atau mungkin terbuat dari bambu, atau terlalu besar atau terlalu sempit, maka hukumnya tidak sah mengusap pada muzah tersebut. Naam, benar, kalau terlalu besar atau terlalu sempit ini tidak sah. Ini tasa'al doiku an kurbin audoku alwasi ukadalika lam yaturo. Kalau umpama muzah yang sempit ini akan menjadi lebar dengan waktu yang dekat, atau sebaliknya yang disitu lebar kemudian akan menjadi sempit dengan waktu yang dekat, maka itu hukumnya tidaklah masalah. Biasanya kan kalau sepatu itu ya, kalau kita memakai sepatu yang sempit ini, kalau dipakai terus ya, ini akan melebar dengan sendirinya. Ini kalau waktunya dekat maka tidak masalah ya. Kita lanjutkan, litaratuti musafirin kororo mider-mideri musafir fi hawa iji ing dalam pira-pira kebutuhan musafir min hatin sanging mudun watir khalinan munggah, karena mundar mandirnya seorang musafir di dalam mencari kebutuhannya dari naik ataupun turun. Wa yukhatu lan den alaf min kalamil musonifi saking ungkapan iki musonef apa kono huma anane muzah loro iku qawiyaini kang kuat karune bihaisu yamnaani kelawan sekirane nyegah apa muzah loro nufudal ma'i ing tembuse banyu. Diambil dari ungkapan ke musonef bahwasanya adanya kedua muzah ini harus kuat sekira dapat menahan tembusnya air. Kita lihat pada qaulunya, wajhul ahdi analadaini yumkinu tatabu'ul masyi alaihima yalzamu ayyakuna qawiyaini. Wajah pengambilan dari ungkapan Kiai Musonaf ini adalah bahwa dua muzah yang mungkin digunakan untuk terus menerus berjalan ini kelazimannya keduanya adalah kuat. Kalau biasa yang menakani nufudal ma'i, tadi sudah jelaskan bahwa muzah yang kuat itu sekira dapat menahan tembusnya air. Berarti ini merupakan bayanun lidobiti konihima qawiya, ini merupakan penjelasan batasan dari adanya dua muzah itu adalah muzah yang kuat. Wal muradu nufudu ma'is sobi la ma'il masih, maksudnya tembusnya air itu adalah tembusnya air ketika disiramkan, bukan ketika diusapkan, dan masanya pun harus masa yang dekat, an kurbin la an budin. Jadi begitu disiramkan dia tidak tembus maka itu mencukupi, tidak pada masa yang lama. Disiramkan kemudian lama-kelamaan tembus, itu sudah wajar. Walayaturu nufudukum min mahalil khizi, maka tidak masalah tembusnya air melalui tempat jahitannya muzah, maka yang dikehendaki adalah yamna'ani nufudahu min ghairi mahalil khizi, tercegahnya masuknya air dari selain tempat jahitannya muzah. Wa istaratu aidon toharotuhuma, kemudian ada syarat tambahan, yakni dua muzah tersebut haruslah dalam keadaan suci. Berarti ini mencakup bagian bawahnya
muzah itu sendiri ya harus suci ya, maka tidak mencukupi muzah yang najis, muzah yang keseluruhannya terkena najis atau yang bagian atasnya terkena najis. Nah benar, kalau memang di atas muzah itu ada najisnya, tapi najis yang dimakfu, kemudian dia mengusap pada bagian yang tidak terkena najis, maka hukumnya sah, tidak masalah mengalirnya air pada najis tersebut. Jadi ketika pas diusap terus airnya mengalir pada bagian yang ada najisnya, ini nggak masalah. Berbeda kalau yang diusap ini adalah bagian terkena najis, maka hal itu membahayakan. Walau labisa khufan wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.